Hai teman Bi, selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Budi Supriyadi. Karena video ini adalah video pertama yang diupload pasca lebaran ya, jadi saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran ya buat teman-teman yang muslim dimanapun kalian berada. Dan karena sekarang statusnya masih dalam status PSBB ya, by the way, PSBB Jawa Barat itu diperpanjang sampai tanggal 29 Mei. Sebenarnya tinggal beberapa hari lagi sih. Tapi kita belum bisa kemana-mana, belum bisa nge-trip, belum bisa naik gunung. Dan stok video saya juga udah mulai habis ya. Sebenarnya ada sih beberapa video yang belum saya edit, cuman karena memang bukan video pendakian, jadinya saya malas untuk editnya. Karena memang mayoritas dari subscriber channel ini tuh kebanyakan dari kalian adalah pendaki mungkin ya. Jadi ketika saya ngupload video yang memang bukan video pendakian, jadi yang nontonnya itu dikit banget. Mungkin kalian lebih tertarik untuk nonton video-video pendakian ya ketimbang video yang lainnya. Tapi by the way, saya ngupload video pendakian aja yang nontonnya dikit, apalagi ketika saya ngupload video yang non pendakian jadi lebih dikit lagi. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya masih semangat kok untuk bikin videonya. Oke, jadi di video kali ini tuh saya akan berbagi tips, bukan berbagi tips mungkin ya, lebih ke berbagi pengalaman aja, bagaimana cara packing carrier versi saya. Jadi kalau teman-teman ngelihat judul thumbnail videonya, bagaimana cara packing yang baik dan benar, itu sebenarnya cuma clickbait ya. Karena jujur saya sendiri pun belum tahu apakah cara saya ini udah benar atau belum, atau udah standar atau belum. Karena memang saya sendiri belum pernah yang namanya ngikutin pendidikan dasar tentang pencipta alam ataupun pelatihan-pelatihan sejenis. Sejauh ini ilmu mendaki gunung saya tuh murni cuma learning by doing, atau istilahnya apa ya? Ya belajar dari pengalaman. Ada pepatah bilang mengatakan, belibet ya. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, tapi bukan berarti saya di sini udah ngerasa bisa ya. Saya juga sama masih belajar kok. Dan mukodimahnya kayaknya terlalu kepanjangan ya. Jadi sekarang ke topik aja. Jadi inilah barang-barang yang biasa saya bawa pada saat naik gunung. Mulai dari tenda, ada sleeping system, terus di sini ada logistik kayak gitu. Terus juga ada pakaian ganti. Dan di sini ada perintilan-perintilan untuk keperluan membuat video dokumentasi perjalanan tentunya. Seperti yang kalian tahu, kalau saya ini adalah tipe pendaki yang mandiri ya. Yang maksudnya yaitu membawa peralatan, entah itu peralatan camp maupun peralatan logistik secara sendiri-sendiri. Yang kalau diistilahkan itu sebagai independent hikers. Tapi sebenarnya itu cuma pada saat trekking aja ya. Karena kalau kita udah sampai di tempat camp, ya tetap aja kita join, kita gabung sama teman-teman yang ada di rombongan kita. Ada beberapa manfaat ketika kita mendaki sebagai independent hikers, tapi mungkin tidak akan saya jelaskan secara rinci di sini karena takut kepanjangan durasi videonya. Tapi pada intinya, ketika kita mendaki sebagai independent hikers itu, kita bisa lebih mandiri, tidak akan tergantung sama orang lain. Jadi kalaupun misalkan ini amit-amit ya, misalkan kita tersesat ataupun terpisah dari rombongan, kita masih bisa survive karena memang kita sudah membawa perlengkapan komplit secara mandiri. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke cara packing. Jadi pada saat packing itu kita tidak serta-merta memasukkan barang bawaan kita dengan seenaknya ke dalam carrier kita ya. Tapi ada cara-caranya atau adab-adabnya lah ya. Nah, pada saat packing, saya tuh akan membagi carrier saya ke dalam 4 bagian yang kalau diilustrasikan itu seperti ini. Di bagian nomor 1 yang paling bawah yaitu ada medium weight. Nah, barang-barang yang tergolong ke dalam medium weight itu seperti diantaranya ada tenda dan juga peralatan tidur seperti matras dan juga sleeping bag. Lalu di bagian nomor 2 yaitu barang-barang yang memiliki bobot cukup berat seperti misalnya ada air minum dan juga keperluan logistik, ada beras, kompor, nesting, dan lain sebagainya. Sementara di bagian nomor 3 ini yaitu barang-barang yang memiliki bobot cukup ringan seperti makanan ringan, jaket, ataupun pakaian ganti. Nah, untuk bagian nomor 4 yaitu posisi paling atas, usahakan untuk menyimpan barang-barang yang memungkinkan agar bisa diakses cepat, seperti misalnya ada kotak P3K, terus jas hujan atau raincoat, lalu ada headlamp, dan kalau kalian biasa membawa flashlight, bisa ditaruh di bagian sini juga ya. Tapi yang barusan saya jelaskan itu kan cuma teori, karena pada prakteknya tidak melulu harus seperti itu, alias situasional. Dan mungkin sekarang kita langsung praktek aja kali ya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi, yaitu barang-barang apa aja yang saya bawa pada saat naik gunung. Nah, yang pertama di sini ada tenda, yaitu tenda kapasitas 1 orang tentunya dari Alux dengan tipe Firefly SL. Nanti pada saat packing tendanya tidak akan gelondongan kayak gini ya, akan saya pecah karena kalau dimasukin gelondongan kayak gini akan menghabiskan
tempat. Terus di sini ada sleeping system, yaitu ada sleeping bag dan juga di sini ada matras ataupun matras tiup ya dari Naturhike. Lalu di sini ada ini raincoat ya. Ini bukan raincoat yang plastik tapi raincoat yang terbuat dari ya bahannya sama kayak flysheet gitu, tapi dia lebih tipis tapi dia sangat bagus untuk menahan airnya. Di sini juga ada flysheet. Ini ukurannya 3x3 meter, sama bahannya sama yang barusan raincoat. Satu produsen. Lalu di sini ada jaket. Nah, jaket bulu angsa yang tidak ada mereknya. Nah, biasanya jaket ini akan saya taruh di bagian paling atas carrier ya, biar bisa cepat diambil. Terus di sini juga ada kacamata ya. Sebagaimana yang kalian tahu, saya selalu membawa kacamata hitam. Lalu di sini yang paling wajib sih kayaknya. Ini ada air minum ya. Saya biasa bawa air minum pakai jerigen kayak gini. Ini kapasitasnya 3 liter. Jadi 3 liter ditambah ini yang di botol 500 ml atau setengah liter. Ini bisa jadi buat termos juga ya dari Dhaulagiri. Ini keren. Jadi total dalam pendakian itu bawa air ya sekitar 3,5 liter untuk 2 hari 1 malam. Lalu di sini ada gas ya untuk kompor, untuk bahan bakar kompor. Dan di sini ada nesting atau cooking set. Di sini di dalamnya itu udah ada langsung sama beras. Biasanya saya ngisi berasnya itu setengah kilo kurang, tapi 1/4 lebih. Dan ditambah lagi di sini ada telur. Biasanya saya bawa telur itu 3 atau sampai 4 biji. Si telurnya itu dibungkus pakai beras. Jadi selama saya udah berapa tahun naik gunung dengan metode membawa telur seperti itu, saya tidak pernah pecah ya telurnya. Terus biasanya masih ada space di bagian atasnya. Saya kasih ya kayak kecap, terus kayak mayones ataupun margarin kayak gitu ditaruhnya. Jadi di sini full lumayan berat. Lalu di sini ada kompor dari Fire Maple mereknya. Ini kalau kata Kang Dodi mah kompor yang kayak penggorengan tahu. Lalu di sini ada kotak P3K ya. Ini kalian wajib, apalagi yang punya yang punya penyakit misalnya, penyakit tertentu. Jadi kalian harus bawa obat-obatan. Lalu di sini juga ada kotak atau lunch box. Nah, biasanya saya isi di dalamnya tuh saya isi untuk lauk-lauk makanan ya. Di sini ada 2 partisi, 2 bagian, dan di sini kayak kopi ataupun energen kayak gitu, sereal. Dan ini saya suka banget si kotaknya ini. Jadi ketika kosong dia bisa diperkecil. Jadi tidak akan menghabiskan tempat. Kita bergeser ke bagian sini. Ini sorry nih, mungkin saya bakal dibully ya sama yang sebagian orang gitu. Karena saya tidak munafik ya, saya masih membawa tisu basah maupun tisu kering pada saat pendakian, karena di gunung itu kan ya kita harus tetap bersih ya, menjaga kebersihan. Sementara kan di atas mau bersih-bersih kan nggak ada air juga, jadi ya cukup apa ya. Ya pada intinya saya masih selalu membawa tisu basah, kalaupun memang di gunung tersebut tidak dilarang ya, tidak dilarang membawa tisu. Tapi kalau memang dilarang ya saya tidak akan bawa tisu basah. Kalau tisu kering mah kayaknya masih diperbolehin di gunung manapun kayaknya. Nggak tahu sih sebenarnya. Tisu ini cuma sebagai ilustrasi aja ya, karena hanya sisa-sisa. Kebetulan nggak ada stok. Lalu di sini untuk pakaian ganti ya, udah dibungkus pakai dry bag. Isinya itu biasanya saya bawa 1 celana pendek, 1 celana panjang, terus 1 kemeja, 1 base layer dan daleman. Udah kayak gitu aja. Ini isinya, nggak perlu saya buka ya. Dan di sini berlanjut ke perintilan-perintilan untuk bikin dokumentasi perjalanan. Di sini ada handphone. Ini satu lagi handphonenya. Jadi saya biasa bawa handphone 2 biji. Yang ini Huawei P30 Pro, dan ini ada iPhone 7 satu lagi. Tapi perlu kalian ketahui kalau saya itu bikin video nggak pakai yang Huawei ya, pakai iPhone, karena yang Huawei untuk kualitas videonya itu menurut saya tidak natural ya hasilnya itu. Jadi yang Huawei cuma buat bikin foto-foto, sementara untuk bikin video pakai yang iPhone. Lalu di sini ada DJI Osmo Pocket. Ini cuma case-nya aja karena kameranya lagi dipakai nge-record yang ini. Terus di sini juga ada kamera 360 derajat atau Insta360, dan di sini ada 2 buah
lampu untuk penerangan pada saat masak-masak, dan di sini ada untuk powernya, buat power kamera, buat power handphone maksudnya. Ada power bank sebanyak 2 biji, ini masing-masing kapasitasnya 20.000 mAh dari Xiaomi. Terus di bagian sini ini ada bendera-bendera yang untuk hiasan tenda ya. Ini dulu deh, ini headlamp dari Daulagiri, ini saya suka banget karena dia sistemnya itu rechargeable atau bisa dicas ini pakai port micro USB. Nih, jadi kita nggak perlu ribet-ribet bawa baterai, dan ini lebih ringan. Ini udah 2 kali naik gunung belum pernah di cas, masih terang banget. Saya suka. Lalu di sini ada tumbler lamp. Ya biasalah untuk hiasan-hiasan tenda, dan di sini ada gimbal dari Moza Mini S. Mungkin segitu aja ya barang-barangnya. Sekarang kita langsung packing aja. Oke, jadi dalam contoh kali ini saya menggunakan carrier dengan ukuran 45 liter dari Fjallraven, dan di dalamnya sudah saya lapisi dengan menggunakan dry bag. Lalu di bagian depannya saya kasih matras aluminium sebagai pembentuk body carrier. Ini saya pasang matrasnya cuma setengah lingkaran aja ya, karena kalau full satu lingkaran, nanti jatuhnya bakal ngurangin space dari si carrier-nya itu sendiri. Nah, biasanya saya akan meletakkan tenda itu di posisi paling bawah, dan seperti yang saya bilang tadi, kalau tendanya itu akan saya pecah dulu agar tidak memakan tempat lebih banyak. Sementara untuk frame, saya taruh di bagian samping, tapi posisinya itu di dalam carrier ya. Lalu barang berikutnya yaitu adalah sleeping bag dan juga sleeping pad atau matras tiup. Nah, karena carrier saya ini sudah dilapisi dengan dry bag, jadi saya tidak perlu untuk membungkusnya lagi dengan plastik ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya dry bag, usahakan sleeping bag ataupun baju ganti kalian itu bungkus lagi dengan plastik. Gak lucu juga ya pas kalian mau tidur sementara sleeping bagnya basah karena kehujanan misalnya. Tapi saya sih menyarankan agar kalian itu mengurangi pemakaian plastik agar tidak banyak sampah yang dihasilkan. Lalu barang berikutnya yang kita masukkan yaitu jerigen air. Nah, jerigen ini posisikan di bagian dalam agar mengurangi efek berat yang ditimbulkan. Karena kalau beban yang berat ditempatkan di bagian luar, maka secara logika carrier kita akan tertekan atau terdorong ke bagian belakang, dan efeknya carrier kita akan terasa lebih berat. Pokoknya teorinya itu barang yang memiliki massa paling berat tempatkan di bagian tengah carrier. Maksudnya jangan terlalu bawah dan jangan terlalu atas juga. Dan posisikan di bagian dalam atau yang paling dekat dengan punggung kita. Selanjutnya untuk barang-barang seperti power bank akan saya tempatkan di bagian atas carrier agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dengan mudah untuk diambil. Barang-barang seperti flysheet, raincoat, kotak P3K, cemilan, tisu, itu adalah termasuk barang-barang yang sifatnya itu harus bisa diambil kapan aja dengan mudah ya. Terus untuk peralatan kamera, biasanya akan saya simpan di top lid atau bagian kepala carrier. Untuk botol minum akan saya letakkan di bagian side pocket atau saku yang berada di samping carrier.
Itu untuk satu sisinya ya. Sementara yang satu sisinya lagi akan saya gunakan untuk menyimpan tripod. Karena buat saya, tripod itu salah satu barang yang wajib atau barang yang tak pernah ketinggalan untuk dibawa pada saat naik gunung. Sementara untuk handphone akan saya bawa atau disimpan di waist bag ya. Itulah sebabnya kenapa para pendaki, lebih khusus lagi saya, akan selalu membawa waist bag pada saat naik gunung. Ya, salah satu fungsinya untuk menyimpan atau membawa handphone seperti ini. Oke teman-teman, itu dia cara packing carrier ala saya. Saya tidak bilang kalau cara saya ini adalah cara yang paling benar ya. Tapi setidaknya saya sudah mempraktekannya dan saya nyaman-nyaman aja. Seperti yang kalian tahu, kalau saya itu pada saat ngetrip bawa barangnya lumayan banyak ya. Dan kalaupun judul thumbnailnya dianggap terlalu berlebih, ya kalian tahu lah ya bagaimana caranya agar orang mau ngeklik video kita. Kan ada peribahasa, don't judge a book by its cover. Gitu bukan sih? Oke, mungkin segitu aja ya videonya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Ya, pada intinya ambil yang baik-baiknya, yang kurang baiknya jangan ditiru ya. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia.